orang-orang juga melihat dengan itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu apa itu, apa itu. Terus kata si pelapor itu, udahlah Pak Polisi, lihat aja dulu. Dagingnya hingga terpotong 180 bagian. Halo Sobat Dongeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Hadiat Firmansyah di channel baru kita, Dongeng Misteri. Channel ini akan membahas kisah-kisah misteri, konspirasi, dan bahkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Dan kita akan mencoba mengupas dan menguliknya secara detail. Dan di video perdana kali ini kita akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa yang disertai tindakan pemotongan pada tubuh korban. Kejadian ini terjadi pada tahun 1981. Dan tentu saja kasus ini sangat menggegerkan dan menjadi kasus yang paling fenomenal pada tahun itu. Dan kasus seperti ini baru perdana terjadi di negara Indonesia tercinta. Dan kasus ini sering disebut-sebut orang adalah Setiabudi 13. Jadi sob, Setiabudi 13 ini bukanlah sebuah tongkrongan atau sebuah tempat, bahkan nama apartemen atau bahkan nama kafe yang terkenal, tapi melainkan sebuah kasus yang sangat mengerikan. Dan bahkan kasus ini disebut-sebut adalah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Kasus ini disebut-sebut kasus yang abadi karena kasus ini belum terpecahkan selama kurang lebih 40 tahun. Siapa pelakunya, bahkan korbannya pun sampai saat ini belum diketahui sampai saat ini loh. Oke, daripada kalian menunggu lama, kita mulai cerita kasus Setiabudi 13. Jadi, kita mundur ke tahun 1981 atau tepatnya pada hari Senin 23 November 1981 jam 9 pagi. Ada dua orang satpam yang bernama Suryadi Jaya dan Ade Sumarna akan pergi ke kantor atau mungkin sekalian berpatroli di kantornya yang bernama PT Mataram Garuda Motor atau yang lebih dikenal itu Audi Indonesia. Jadi mungkin showroom mobil kali ya, atau memang yang memproduksi mobil. Jadi kedua satpam itu lagi berjalan di trotoar sekitar Jalan Sudirman. Dan si dua satpam itu melihat dari kejauhan ada dua kardus yang cukup mencurigakan karena kan mereka sangat terbiasa melewati jalan tersebut. Baru kali ini mereka melihat dua kardus yang tergeletak dan cukup mencurigakan. Semakin dekat mereka dengan kardusnya, mereka semakin mencium bau amis dan bau bangkai yang begitu menyekat. Kemudian mereka pun mendekat ke kardus tersebut, tapi mereka juga nggak mau gegabah. Karena apa? Karena memang si dua kardus itu dalam kondisi tertutup tapi tidak direkat oleh lakban gitu. Jadi cuman ditutup aja. Tapi yang membuat heran lagi dan menjadi tanda tanya besar buat si dua satpam itu, kardus tersebut sangat dikerumuni laler-laler hijau. Jadi kebayangkan kalian kayak misalkan ke pasar ngelihat kondisi ayam yang sudah dipotong atau daging sapi yang sudah dipotong atau misalkan ayam tiren atau bangkai tikus sekalipun di suatu got itu selalu dikerumuni sama laler hijau. Nah, kondisi dua kardus itu pun seperti itu, dikerumuni gitu sama laler hijau. Karena memang di sekitar penyimpanan dua kardus itu adalah jalur yang sangat ramai. Jadi kalau menurut informasi di tahun itu di Jalan Sudirman atau tepatnya persimpangan Setiabudi itu ada jembatan penyeberangan. Jadi otomatis orang-orang yang beraktivitas mau pergi bekerja, mau pergi ke kantor, mau pergi ke sekolah atau bahkan mau ke kampus pasti lewat jalur itu untuk menyeberang. Kan kalian tahu sendiri Jalan Sudirman itu kan ada berapa jalur gitu kan. Jadi untuk nyebrang pasti melakukan jembatan penyeberangan itu tadi. Dalam kondisi keramaian itu, satpam dan beberapa orang yang berkerumun itu tetap mencurigai dua kardus itu isinya apa. Karena mereka tidak punya keberanian untuk membuka dan tidak mau gegabah juga, kemudian dua satpam itu melihat bahwa di kejauhan tuh ada polisi yang sedang berpatroli di sekitar Jalan Sudirman. Jadi Jalan Sudirman kan pada saat itu ramai-ramainya atau lagi penuh-penuhnya atau bahkan macet-macetnya seperti sampai saat ini. Dua satpam itu kemudian nyamperin ke dua polisi itu. Kemudian si satpam itu bilang ke bapak polisi itu, Pak, saya mau melaporkan sesuatu yang saya lihat gitu di sebelah sana. Terus kata polisi, melaporkan apa? Iya, di sebelah sana kita menemukan dua kardus yang cukup mencurigakan, tapi kita belum berani untuk membukanya. Nah, terus si polisi juga tidak langsung menanggapi laporan kedua satpam itu. Ya memang pada saat itu nggak mungkin juga kan polisi meninggalkan kondisi aktivitas lalu lintas yang lagi begitu padat-padatnya, dan bahkan juga polisi-polisi di sana sedang kewalahan mengatur jalur lalu lintas yang begitu padat. Beberapa kemudian si polisi juga akhirnya lupa ke kasus yang si satpam melaporkan itu tadi, yang akhirnya ya udah si satpamnya udah pergi
pergi kemana, polisinya juga udah kembali mungkin ke kantornya. Dan singkat cerita, ada dua pemulung yang lewat ke jalan atau trotoar itu juga. Nah, si dua pemulung melihat dua kardus itu dari kejauhan, ya tentu senang banget. Karena dalam kondisi yang masih bagus gitu si kardusnya. Akhirnya mereka mendekat tuh ke kardus yang ada dan tergeletak di trotoar itu. Mendekat, tapi sebenarnya sih dua pemulung itu juga tetap heran. Kenapa kardusnya masih dikerumuni lalat-lalat gitu? Kalau logikanya kalau misalkan memang di dalam kardus itu ada barang berharga atau misalkan makanan yang masih bagus, nggak mungkin kan dikerumuni sama lalat hijau tadi gitu. Jadi akhirnya dua pemulung itu membuka dua kardus itu, dan apa yang mereka lihat setelah membuka kardus itu? Jeng. Mereka melihat potongan daging dan tulang. Seketika mereka berteriak karena kaget melihat kondisi isi kardus yang seperti itu. Sontak teriakan mereka mengundang warga, maksudnya orang-orang di sekitar kaget dan ingin melihat dan penasaran. Akhirnya seketika tempat penemuan kardus itu menjadi ramai. Orang-orang juga melihat dengan itu, astagfirullahaladzim, apa itu gitu ya. Nah, akhirnya riuhlah di situ, rame lah di situ, dan beberapa orang itu akhirnya melaporkan kejadian penemuan mereka ke polisi. Pak polisi, kami menemukan jenazah orang di pinggir trotoar Jalan Sudirman. Polisi belum percaya tuh, yakin itu kalian menemukan jasad manusia gitu. Terus kata si pelapor juga, iya betul, itu jasadnya tuh benar-benar udah meninggal dan udah dimasukin kardus. Polisi mencurigai itu daging hewan atau binatang kayak sapi. Terus kata si pelapor itu, udahlah Pak polisi, lihat aja dulu, karena memang selain daging dan potongan tulang, di situ ada kepala manusia. Kenapa polisi sempat tidak percaya pada saat itu? Pada tahun 1981 itu belum pernah ada kejadian penghilangan nyawa seorang korban yang tubuhnya dipotong-potong sesadis itu. Nah, akhirnya si polisi itu bergegas menindaklanjuti laporan dari si pelapor itu, langsung datang ke TKP. Dan setelah polisi sampai ke TKP, begitu kagetnya si polisi melihat dua kardus yang sudah terbuka, yang dilapisi plastik, itu benar-benar dalam kondisi berisi potongan daging, potongan tulang, dan organ tubuh manusia. Gila sih, ini mengerikan banget. Tidak sampai di situ, polisi pun tidak berani untuk mengambil tindakan pada penemuan dua kardus itu, karena memang polisi juga nggak mau gegabah karena mereka juga baru menemukan kasus yang seperti ini. Akhirnya polisi menelpon dan meminta bantuan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LKUI. Jadi si polisi itu meminta tolong kepada tim LKUI untuk mengirim tim dokter memeriksa penemuan dua kardus yang disinyalir itu adalah jasad seorang manusia yang dipotong-potong gitu ya. Dan seperti yang lainnya, tim dokter dari LKUI setelah sampai di tempat kejadian sama dibuat terkejut, kaget, terheran-heran, bahkan sampai menggeleng-gelengkan kepala kali ya, karena memang mereka juga baru menemukan kasus yang seheboh dan sesadis ini gitu di suatu jalan protokol ibu kota yang sedang ramai-ramainya. Kalian bayangin aja kalau kalian lagi jalan nih ke suatu tempat terus menemukan kondisi tumbukan daging, tumbukan tulang, organ tubuh manusia dan kepala manusia gitu. Kebayang banget kan? Dokter dari LKUI itu juga memang harus gercep lah, ibaratnya harus secepat mungkin menindaklanjuti laporan atau permohonan bantuan dari tim polisi. Akhirnya setelah melakukan pemeriksaan, si dokter-dokter tim LKUI itu menyimpulkan. Jadi kardus yang pertama berisi potongan daging dan organ tubuh dalam manusia. Jadi organ tubuh dalam manusia itu dalam kardus satu tuh ada jantung, paru-paru, dan limpa. Untuk dus yang kedua berisi potongan kepala secara utuh, 13 potongan tulang, dan satu tangan yang posisinya seperti ini keluar dari kardus. Di kardus kedua tadi kan kalian ingat ada 13 potongan tulang. Nah, mungkin kasus ini disebut Setiabudi 13 itu karena mungkin dari tempatnya di sekitar Jalan Setiabudi, dan 13 itu diambil dari 13 potong tulang yang berada di kardus tersebut. Tapi untuk informasi juga, selain kasus ini terkenal dengan nama Setiabudi, ada juga beberapa orang yang menyebut itu dengan Sona 13, terus juga ada yang menyebut Setiabudi 1981. Tapi yang paling terkenal adalah itu Setiabudi 13. Dan setelah penemuan itu, tim dari LKUI mengkonfirmasi, langsung boom, kasus ini ramai. Dan media massa pun banyak menginformasikan tentang kasus yang sedang terjadi yang menggegerkan warga
ibu kota Jakarta. Setiabudi 13 menjadi headline di seluruh media massa pada saat itu. Setelah pemeriksaan oleh tim dokter LKUI di tempat kejadian perkara, akhirnya dengan sesegera mungkin 2 kardus itu dievakuasi langsung ke rumah sakit RSUP Cipto Mangunkusumo. Jadi setelah 2 kardus itu dievakuasi ke RSUP Cipto Mangunkusumo atau RSCM, 2 kardus itu langsung diserahkan ke tim forensik. Dan untuk menghindari kerusakan pada bukti, akhirnya dengan sesegera mungkin otopsi dilakukan. Dan pada saat itu dokter yang ditunjuk untuk melakukan otopsi adalah Profesor Dr. Abdul Muin Idris. Jadi kenapa dokter itu yang ditunjuk oleh kepolisian atau oleh rumah sakit untuk menindaklanjuti atau mengotopsi si dua penemuan kardus itu? Kalian mungkin Gen Z atau Gen M, Gen A, Gen apalah itu ya, belum mengetahui siapa sih dokter Idris ini atau dokter Muim ini. Oke, kita bahas sedikit tentang biografi si dokternya itu ya. Profesor Abdul Muin Idris SPF ini adalah ahli forensik yang sangat terkenal di Indonesia atau yang lebih legendaris ya. Beliau mencetak banyak sejarah, beliau banyak mendapatkan prestasi yang salah satunya juga beliau ditunjuk sebagai dokter yang memeriksa atau mengidentifikasi juga kasus-kasus besar pada saat itu di Indonesia. Salah satunya kasus Hamunir, kasus pedofilia robot gedek, kasus artis yang sangat terkenal pada tahun 90-an tuh Alda Risma. Bahkan beliau juga merangkum hasil-hasil kinerjanya beliau di salah satu bukunya yang begitu terkenal. Jadi itu kalau nggak salah nama bukunya Indonesia X-Files. Begitu hebatnya sosok itu gitu yang sampai ditunjuk untuk menangani kasus Setiabudi 13 ini. Berarti kasus Setiabudi 13 ini adalah kasus yang sangat besar dan sangat fenomenal. Oke, kita sekarang masuk atau balik lagi ke pemeriksaan 2 kardus yang telah sampai di RSCM tadi. Jadi, Dokter Muim langsung melakukan pemeriksaan atau otopsi 2 kardus itu. Saking heran dan kagetnya Dokter Muim, dia pun terheran-heran dengan kasus selain kasus pemotongan atau tubuh korban dipotong-potong, tetapi si pelaku juga memotong dagingnya hingga menguliti sampai tulang-tulangnya. Yang membuat kaget Dokter Muim adalah dagingnya hingga terpotong 180 bagian. Merinding. Dan selain itu, organ tubuh pada korban pun sama dipotong atau disayat dengan rapi sehingga potongan-potongan organ tubuhnya bisa diambil secara utuh gitu. Dan yang lebih mengherankan lagi, pada organ-organ tubuh yang paling penting yaitu kepala, telapak tangan, dan telapak kaki itu tidak dirusak sama sekali. Ini logikanya ya kan, beberapa kasus yang terjadi sampai saat ini justru para pelaku menghilangkan nyawa si korban sebisa mungkin merusak bagian-bagian yang krusial agar tidak mudah si korban diinvestigasi. Nah, jadi tanda tanya bagi beliau gitu ya. Dokter Muin pun akhirnya menyusun kembali potongan-potongan tubuh, organ, dan bagian-bagian lainnya gitu. Jadi kepalanya diletakkan di sini, terus tangannya ya persis lah seperti jasad utuh. Dengan mudahnya Dokter Muin menyusun jasad korban itu secara utuh ya dengan cepat banget. Karena apa? Karena kan tadi udah dijelaskan si pelaku memotong daging tulangnya begitu rapi, jadi mudah bagi Dokter Muim untuk menyusun kembali seperti jasad utuh. Dan setelah disusun secara rapi, ternyata ada bagian-bagian organ tubuh dari si korban yang hilang. Itu salah satunya anus, terus pankreas, dan kantong kemih. Nah, dari 3 bagian itu yang hilang. Ini aneh nih. Logikanya si pelaku akan mengambil organ-organ yang penting yang bisa dia jual gitu ya kan, yang lagi rame harga ginjal tahu sendiri harganya berapa gitu ya, terus jantung apa segala macam. Tapi ini yang hilang justru bagian-bagian yang begitu tidak penting gitu atau tidak krusial gitu ya. Nah, untuk potongan tulangnya tadi, dan Dokter Muin meyakini tulang itu dipotong oleh gergaji besi. Itu kenapa? Itu terlihat dari gesekan-gesekan kecil pada tulang si korban. Dari kejadian ini, tim dokter forensik pun meyakini bahwa pelaku yang melakukan tindakan sesadis ini bukanlah orang sembarangan. Ya jelas bukan orang sembarangan lah. Itu terbukti bagaimana si pelaku melakukan
pemotongan dan pemisahan organ tubuh itu begitu secara detail, dan bahkan menurut Dr. Muin juga pelaku melakukan tindakan brutal itu kurang lebih hanya membutuhkan waktu 3-4 jam. Gila sih. Padahal tim forensik ketika mengotopsi salah satu jenazah itu untuk membedah atau menyayatnya sendiri itu butuh waktu 2-3 jam. Nah ini para pelaku melakukan tindakan sadis itu hanya butuh waktu 3-4 jam. Di situ dokter meyakini bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Nih sebagai info aja nih, jadi otopsi itu dilakukan pada jasad itu untuk mengetahui kapan dan bagaimana seseorang itu meninggal. Dan prosedur otopsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada jasad mayat seseorang itu ada penyakit yang mematikan atau tidak. Nah tadi kan sempat dijelaskan bagaimana cara pembedahan yang dilakukan oleh tim dokter forensik pada sebuah jasad gitu ya. Jadi tim forensik itu melakukan pembedahan dari sisi bahu sampai ke tulang pinggul. Jadi bentuknya tuh kalau nggak U dia Y. Nah kurang lebih seperti itulah. Dan itu tuh butuh prosesnya 2 jam. Ini kebayang para pelaku melakukan tindakan sebrutal dan sadis itu dalam waktu singkat 3-4 jam. Oh udah kebayang nih, ini udah dipastikan pelakunya bukan orang sembarangan dan yang pasti lebih dari satu orang. Nah, untuk mengetahui siapa pelakunya, jelas kan biasanya diketahui dari si korban dulu nih, dari korban baru bisa dicari tahu siapa pelakunya. Nah, justru ini bagaimana kita bisa mencari tahu siapa pelakunya sementara korbannya aja masih misterius, korbannya aja masih belum bisa diinvestigasi identitasnya gitu. Pasti di situ juga polisi sangat kesulitan untuk mencari tahu atau menginvestigasi identitas dari si korban. Sampai sini pun Dr. Muin tidak mau larut dengan rasa heran dan penasarannya. Beliau juga segera melaporkan hasil pemeriksaan atau hasil otopsinya pada korban. Jadi hasil pemeriksaan ini mencatat bahwa korban adalah berjenis kelamin laki-laki, rentan usia 18 sampai 21 tahun. Gila sih, ini masih muda banget korbannya. Memiliki tinggi 165 cm, postur tubuhnya agak gempal dan tegap, dan di seluruh tubuhnya terdapat beberapa tanda atau tahi lalat yang menonjol. Dan di korban juga terdapat ciri khusus yang tidak umum pada korban-korban lainnya gitu. Korban ini memiliki kelainan fimosis. Fimosis itu apa ya? Fimosis itu salah satu kelainan pada kemaluan laki-laki yang belum disunat. Nah, logikanya dengan ciri-ciri yang begitu spesifik itu harusnya mudahlah bagi kepolisian untuk mengidentifikasi dan mencari tahu siapa yang menjadi korban Setiabudi 13 ini. Nah, tapi dengan ciri itu juga polisi belum bisa menginvestigasi korban. Dan Dr. Muin pun memiliki kesimpulan bahwa si korban dihilangkan nyawanya 2 hari sebelum penemuan jasad di kardus itu. Jadi kurang lebih 21 November 1981 si korban dihilangkan nyawanya oleh pelaku. Jadi beberapa sumber mengatakan kemungkinan korban meninggal bukan karena dimutilasi, tetapi karena dihilangkan nyawanya dengan ditemukannya ada luka tusuk di bagian dada, punggung, dan perut. Dan Dr. Muin juga menyatakan bahwa potongan-potongan jasad pada korban itu ditemukan secara bersih dan rapih. Jadi bersih ini kemungkinan korban dipotong-potong jasad dan organnya itu di kamar mandi atau di dekat air yang mengalir. Karena apa? Karena itu terlihat dari potongan daging, potongan organ dalam, tulang, dan yang lainnya terlihat sangat bersih. Nah, berbekal dari hasil forensik yang dilakukan Dr. Muin dan tim, polisi pun melakukan investigasi dengan sangat cepat. Sobat Dongeng penasaran dong selanjutnya atau hasil investigasinya seperti apa? Jadi, pada saat otopsi pada jenazah korban yang tim forensik lakukan, tim polisi juga sama di waktu yang sama melakukan investigasi di tempat kejadian perkara. Jadi polisi itu mengumpulkan saksi-saksi di sekitar. Siapa tahu ada yang melihat seseorang atau bergelombol orang yang menyimpan 2 kardus di trotoar itu. Tapi
sejauh ini polisi belum menemukan atau mendapatkan saksi siapa yang berada di tempat kejadian perkara pada saat si pelaku menyimpan jasad korban tersebut yang di dalam kardus gitu. Meskipun di kawasan tersebut adalah kawasan yang sangat ramai, iyalah pada tahun 1981 daerah seramai itu belum dilengkapi dengan CCTV yang semudah kita temukan saat ini gitu. Jadi memang pada saat itu juga jangankan untuk ada kamera CCTV, untuk alat komunikasi seperti handphone aja belum ada mungkin di tahun itu. Akhirnya polisi juga menginvestigasi atau mencari dari barang bukti yang dari mereka dapatkan gitu. Salah satunya dari kardus dan plastiknya, inget nggak? Jadi pada saat awal itu pas jasad korban itu ditemukan di sebuah kardus kan. Jadi dalam kardus itu ada plastiknya. Jadi gini nih, si pelaku memasukkan potongan-potongan tubuh si korban ke dalam plastik dulu, kemudian dimasukkan ke kardus. Nah, polisi coba menginvestigasi 2 kantong plastik yang ada di kardus itu. Jadi polisi melihat di plastik yang pertama itu adalah plastik yang biasa dipakai untuk membungkus buku. Itu terlihat dari plastiknya yang bertuliskan toko buku yang beralamat kurang lebih di Jalan Pasar Baru. Nah, untuk yang plastik satunya itu plastik sebuah supermarket yang berada tidak jauh di Jalan Pasar Baru juga. Dan selain 2 kantong plastik tadi, polisi pun menemukan 3 eksemplar koran edisi sore terbitan 19 Agustus 1981. Tapi sayangnya dari barang bukti plastik, kardus dan koran itu, polisi tidak menemukan petunjuk yang begitu berarti. Jadi 3 barang bukti itu tidak begitu membantu polisi untuk mengetahui atau memberikan petunjuk yang detail tentang si pelaku. Tapi meskipun para polisi tidak menemukan atau tidak mendapatkan petunjuk dari barang bukti sebelumnya, polisi masih berharap besar bisa mengidentifikasi si korban dari wajah, telapak tangan dan telapak kakinya. Tapi sayangnya pada saat itu belum secanggih saat ini. Berbekal dari muka si korban yang utuh, si polisi membuat sketsa muka dari korban, dan akhirnya polisi menyebarkan secara luas berita tentang kematian si korban. Nah, si polisi segera mungkin menyebarkan info tentang korban berbekal dari sketsa wajah dan ciri-ciri dari si korban tadi. Nah, info dan sketsa tentang si korban udah disebar luas tuh sama polisi kan. Nah, di keesokan harinya kantor polisi didatangi berbondong-bondong orang untuk melaporkan bahwa mereka juga kehilangan sanak saudara atau bagian dari keluarganya yang hilang. Tapi sayangnya polisi ketika mengecek kasus-kasus atau ciri-ciri dari korban-korban hilang dari yang datang ke kantor polisi itu, polisi tidak menemukan ciri-ciri yang sama persis pada korban Setiabudi 13 ini. Ditunggu sama polisi sampai tanggal 26 November 1981, tidak ada juga nih laporan yang menyatakan keluarga sanak saudaranya yang memiliki ciri-ciri yang persis seperti korban Setiabudi 13 ini. Nah, kebayangkan betapa kebingungannya polisi saat itu, karena memang benar-benar mereka minim informasi tentang identitas si korban ini. Karena memang polisi juga tidak berlarut-larut untuk mencari info dan menunggu orang-orang yang masih mencari ciri-ciri yang sama korban ini. Akhirnya pada 26 November tadi 1981, polisi pun memutuskan untuk mengebumikan atau memakamkan jasad korban di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Dan beberapa sumber juga menyatakan, ini ada info juga nih, pada saat jasad korban dikebumikan atau dimakamkan, bagian kepala dari korban tidak ikut dimakamkan. Yang ngeri banget ya. Jadi siapa tahu nanti ke depan atau mungkin setelah sekarang ini ya, berbekal dari kepala yang utuh, bisa diinvestigasi nih siapa si korban. Tapi sampai saat ini sih ya masih menjadi misterius, karena memang belum ada berita kasus ini terpecahkan atau bahkan korbannya ditemukan identitasnya. Nah, belum juga nih sampai saat ini. Nah, kenapa polisi sampai kebingungan melacak identitas si korban ini? Ya mungkin ada beberapa faktor yang menyulitkan polisi untuk mencari identitas si korban ini. Salah satunya mungkin yang pertama, si korban tidak memiliki catatan kriminal mungkin. Jadi minim gitu info identitas si korban. Kemudian yang kedua, si korban mungkin tidak terjangkau pencatatan secara sipil. Atau mungkin dari dulu kan mungkin KTP belum secanggih sekarang ya. Yang jelas tanpa tahu korbannya, polisi juga semakin kesulitan untuk menginvestigasi identitas si korban. Jadi si korban itu siapa
siapa, kemudian siapa musuhnya, atau seseorang yang mungkin dendam ke si korban. Oke, kita masuk ke teori-teori menurut polisi atau bahkan spekulasi yang beredar di masyarakat. Ini teori pertama dari menurut polisi ya. Menurut polisi itu menyimpulkan bahwa kasus ini terjadi karena dendam. Tapi kita juga nggak tahu balas dendam itu balas dendam dari siapa dan ke siapa, karena memang ya itu tadi pelaku dan korbannya belum terinvestigasi gitu atau belum diketahui. Jadi polisi menyimpulkan ini hanya karena balas dendam. Di sini tuh tadi bisa kelihatan dari cerita awal si pelaku ini kayak ingin menunjukkan ke halayak umum bahwa dia telah berhasil menghilangkan nyawa seorang laki-laki dengan disertai tindakan pemotongan dan diletakkan di tempat umum yang begitu ramai. Jadi mudahlah bagi warga-warga sekitar atau orang-orang yang di sekitar melihat kondisi seperti itu. Mungkin itu bisa jadi agar si pelaku mendapat kepuasan bahwa dia telah berhasil menunjukkan kesadisan dan kebrutalan dia menghilangkan nyawa seseorang di tempat umum. Itu menurut polisi. Teori kedua, spekulasi yang beredar di masyarakat. Benar memang sama seperti polisi tadi, cuman menurut masyarakat lebih detail. Jadi si pelaku ingin melakukan balas dendam, tapi justru menurut masyarakat balas dendam ini ditujukan kepada kepolisian Indonesia. Kenapa kepada kepolisian Indonesia? Pelaku kan tadi memotong-motong organ tubuh atau tubuh si korban kan, dan menyimpannya di tempat umum. Kemudian si pelaku juga tidak merusak organ-organ yang krusial tadi, yaitu kepala yang utuh, telapak tangan yang utuh, kaki yang utuh. Nah mungkin si pelaku berpikir gini, ayolah polisi, saya tunjukin itu kehebatan saya. Kalian bisa nggak nih untuk mengungkap, tuh udah saya kasih lihat, tuh udah saya kasih petunjuk, kepalanya masih utuh, tangannya masih utuh, kakinya masih utuh. Itu bisa jadi mungkin ini adalah cara si pelaku untuk menantang apakah bisa kepolisian Indonesia melacak dan mencari tahu siapa pelaku kekejaman pembunuhan, penghilangan nyawa, dan kasus mutilasi Setiabudi 13. Nah kemudian teori selanjutnya, pelaku ini adalah human trafficking gitu. Jadi boleh dikatakan si pelaku ini memang mengambil secara utuh organ-organ tubuhnya. Tapi balik lagi tadi, menurut Dr. Munim, pada saat dilakukan otopsi pada jasad korban, justru organ-organ yang bernilai itu tidak hilang, malah organ-organ yang tidak penting yang hilang. Jadi teori ini juga belum bisa dikatakan benar juga, karena yaitu tadi organ-organ yang mungkin mau dijual belikan oleh si mafia human trafficking ini ya salah. Jadi teori ini jelas tidak bisa dibenarkan gitu, atau belum bisa masuk akal lah gitu ya. Nah teori terakhir disebut-sebut pelaku sebagai psikopat. Jadi menurut beberapa orang yang berspekulasi, ini korban tuh memang kayak kelainan gitu, mempunyai penyakit psikopat, suka melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang brutal, yang sadis, dan menunjukkannya ke orang. Jadi tuh kayak nilai kepuasan bagi si pelaku untuk menunjukkan, nih gue bisa melakukan hal sebrutal ini tapi tidak tertangkap oleh polisi. Oke, dari awal nih kasus udah aku ceritain secara detail, ya mungkin belum detail banget sih, tapi seenggaknya udah cukup detail aku dongengin ke kalian. Kalau kalian misalnya mau menambahkan cerita ini, kalian mau punya investigasi hasilnya sendiri, boleh juga kalian tambahkan di kolom komentar gitu ya. Dan kita juga berdoa buat korban, semoga korban sudah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan yang paling indah itu di surga, dan si pelaku dimanapun kalian berada buruan ngaku deh. Oke Sobat Dongeng, sekian cerita kasus Setiabudi 13. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut. Dan aku juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua sudah menonton video ini dan mendengar video ini dari awal sampai akhir. Oh ya, kalau kalian punya ide cerita atau kasus-kasus yang ingin kita investigasi dan ceritakan secara detail, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian mudah untuk mengetahui video yang akan kita upload selanjutnya. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki berkah. Bye-bye!